Roro Jonggrang, antara cinta, siasat, dan batu. Di masa lampau, ketika Pulau Jawa belum sepadat sekarang dan hutan-hutan masih membentang liar, berdirilah dua kerajaan besar yang saling bersaing dalam kekuasaan dan pengaruh. Di bagian tengah pulau, berdiri Kerajaan Prambanan, sebuah kerajaan kuat yang dikenal dengan kekuatan militernya dan tatanan pemerintahannya yang terstruktur. Tak jauh darinya, ke arah timur, berdiri Kerajaan Pengging, sebuah kerajaan makmur yang berkembang pesat dalam bidang pertanian dan budaya. Kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang raja muda yang gagah dan cerdas bernama Bandung Bondowoso. Ia adalah putra dari seorang raja besar dan telah menggantikan ayahnya setelah wafat dalam perang. Bandung Bondowoso dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko, tegas, dan ahli dalam ilmu kanuragan. Di sisi lain, Kerajaan Prambanan dipimpin oleh Ratu Prabu Baka, seorang raja yang keras dan ambisius, namun juga dihormati karena mampu menjaga kestabilan wilayahnya. Konflik antara dua kerajaan itu tak terelakkan. Keduanya memperebutkan daerah subur di perbatasan yang penting untuk pertanian dan perdagangan. Perseteruan yang awalnya terjadi dalam bentuk diplomasi perlahan berkembang menjadi perang terbuka. Pasukan Bandung Bondowoso yang terkenal tangguh, akhirnya berhasil menaklukkan Prambanan setelah perang panjang yang menelan banyak korban. Dalam pertempuran terakhir, Raja Prabu Baka gugur, menyisakan kerajaan yang porak-poranda. Namun, Prambanan tidak sepenuhnya hancur. Setelah kematian Prabu Baka, rakyat Prambanan menaruh harapan pada satu sosok yang menjadi simbol kecantikan dan kecerdikan bangsanya, yaitu Roro Jonggrang, putri tunggal Prabu Baka. Roro Jonggrang tidak hanya dikenal karena parasnya yang elok, tapi juga karena kepandaiannya dalam strategi, sejarah, dan tata pemerintahan. Ia tumbuh sebagai perempuan yang teguh, bijak, dan memiliki tekad kuat mempertahankan martabat kerajaannya. Setelah menguasai Prambanan, Bandung Bondowoso tertarik pada Roro Jonggrang. Ia terpukau oleh kecantikannya yang tenang dan karisma alaminya. Namun, Roro Jonggrang menyimpan luka dan kemarahan atas kematian ayahnya dan kehancuran kerajaannya. Meski ia tidak menunjukkan kebencian secara terang-terangan, hatinya belum bisa menerima kehadiran orang yang menjadi penyebab derita rakyatnya. Namun ia juga sadar bahwa melawan langsung akan menimbulkan lebih banyak penderitaan. Namun, Prambanan tidak sepenuhnya hancur. Setelah kematian Prabu Baka, rakyat Prambanan menaruh harapan pada satu sosok yang menjadi simbol kecantikan dan kecerdikan bangsanya, yaitu Roro Jonggrang, putri tunggal Prabu Baka. Roro Jonggrang tidak hanya dikenal karena parasnya yang elok, tapi juga karena kepandaiannya dalam strategi, sejarah, dan tata pemerintahan. Ia tumbuh sebagai perempuan yang teguh, bijak, dan memiliki tekad kuat mempertahankan martabat kerajaannya. Setelah menguasai Prambanan, Bandung Bondowoso tertarik pada Roro Jonggrang. Ia terpukau oleh kecantikannya yang tenang dan karisma alaminya. Namun, Roro Jonggrang menyimpan luka dan kemarahan atas kematian ayahnya dan kehancuran kerajaannya. Meski ia tidak menunjukkan kebencian secara terang-terangan, hatinya belum bisa menerima kehadiran orang yang menjadi penyebab derita rakyatnya. Namun ia juga sadar bahwa melawan langsung akan menimbulkan lebih banyak penderitaan. Roro Jonggrang bersikap tenang dan menyusun siasat. Ia mengetahui bahwa Bandung Bondowoso menginginkannya menjadi permaisuri. Maka, ia mengajukan satu syarat yang tak lazim. Sebuah permintaan yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya mustahil. Ia meminta agar Bandung Bondowoso membangun 1000 candi dalam satu malam sebelum fajar menyingsing. Permintaan itu disampaikan dengan sikap seolah netral, namun dengan perhitungan bahwa tugas itu mustahil diselesaikan oleh manusia. Bandung Bondowoso tidak menolak. Ia merasa tantangan itu bukan halangan. Ia dikenal memiliki kemampuan supranatural. Ia bisa memanggil makhluk halus dan memerintah mereka untuk membantunya. Malam itu, ia pergi ke sebuah tempat sunyi dan memusatkan seluruh energi batinnya untuk memanggil bala bantuan dari dunia tak kasat mata. Puluhan,
ratusan makhluk halus muncul dan mulai bekerja membangun candi. Mereka bekerja cepat dan tanpa lelah, mengangkat batu besar, menyusun struktur, dan membentuk bangunan satu demi satu. Dari balik jendela istana, Roro Jonggrang memperhatikan langit malam. Ia melihat kilatan cahaya dan suara-suara aneh dari arah hutan, tanda bahwa pekerjaan sedang berlangsung. Ketika ia menyadari bahwa Bandung Bondowoso benar-benar bisa menyelesaikan syarat itu, ia mulai cemas. Maka ia memanggil para dayang dan perempuan desa untuk membantunya menggagalkan pekerjaan itu. Sebelum malam berakhir, saat jumlah candi sudah mencapai 999, Roro Jonggrang memerintahkan untuk membakar jerami di sisi timur dan memukulkan lesung serta alu, alat-alat menumbuk padi. Suara lesung yang bergema seperti suara pagi, dan cahaya merah menyerupai cahaya fajar. Makhluk-makhluk halus yang bekerja pun mengira pagi telah tiba. Mereka berhenti bekerja dan menghilang satu persatu, meninggalkan satu candi yang belum selesai. Ketika Bandung Bondowoso mengetahui siasat ini, amarahnya meledak. Ia merasa diperdaya, dikhianati, dan dipermalukan. Ia kembali ke istana dengan tatapan gelap dan langkah berat. Di sana, Roro Jonggrang berdiri tenang, menyambutnya dengan sikap hormat namun tetap dingin. Ia tidak menyesali apa yang dilakukannya, karena baginya, kehormatan kerajaan dan semangat ayahnya lebih penting daripada ambisi pribadi. Dalam amarahnya yang tak terbendung, Bandung Bondowoso menggunakan kekuatannya dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Seketika tubuh sang putri membeku, kulitnya berubah keras, matanya menatap kosong ke depan, dan seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi patung batu. Patung itu kemudian ditempatkan di dalam salah satu candi yang telah dibangun. Rakyat yang mengetahui kisah itu tidak menghapus ingatannya. Mereka mengenang Roro Jonggrang sebagai sosok yang berani dan setia kepada kerajaannya. Meski nasibnya berakhir tragis, tekad dan keberaniannya menjadi lambang perlawanan atas ketidakadilan. Di sisi lain, candi-candi yang dibangun dalam satu malam itu tetap berdiri hingga kini, dikenal sebagai Kompleks Candi Prambanan, dan patung Roro Jonggrang dipercaya berada di salah satu ruang utama candi tersebut. Cerita Roro Jonggrang bukan hanya tentang cinta yang gagal, tapi juga tentang pertemuan dua kehendak yang kuat. Di satu sisi, kekuatan seorang raja muda yang menaklukkan dengan kekuasaan. Di sisi lain, kecerdikan dan martabat seorang putri yang memilih kehormatan daripada tunduk pada kehendak. Dalam diam, patung Roro Jonggrang berdiri tegak sebagai saksi bisu sejarah, dan dalam cerita rakyat, namanya terus hidup, mengalir dari generasi ke generasi.